Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bersama saya, AM Sofi Ajeng Manila. Mari kita bersama-sama membahas materi pendidikan agama Islam tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Mari kita simak videonya. Sebelum membahas mengenai perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kita memasuki silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari kakeknya, yakni Abdul Muthalib, yang menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah, kemudian memiliki dua orang anak, yakni Abdullah dan Abu Thalib. Abdullah sendiri merupakan ayah dari Nabi Muhammad SAW, yang menikah dengan ibu Nabi Muhammad, yakni Siti Aminah, kemudian memiliki satu anak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan usia 2 bulan, sedangkan ibunya wafat ketika beliau berumur 6 tahun, yang kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun, dan kemudian diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib, hingga dewasa. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dalam kisahnya, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga penduduk Mekah memberinya gelar Al-Amin. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali ketika beliau sedang berkholwat di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali turun yakni ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu yang pertama kali turun itu, kemudian Nabi Muhammad berkali-kali kembali mendatangi Gua Hira, namun tidak juga menerima wahyu, sehingga Nabi Muhammad merasa sedih. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad telah diutus sebagai Nabi dan Rasul. Dan dimulai sejak saat itu, Nabi mulai menyebarkan agama Islam dengan berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yakni dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Karena itulah yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Di antaranya Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Rasulullah, Abu Bakar sebagai sahabat dekat Rasulullah, Zaid sebagai budak yang diangkat anak oleh Rasulullah, dan Ummu Aiman sebagai pengasuh Rasulullah. Yang kedua yakni dakwah secara terang-terangan. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turun perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Adapun metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan, yang pertama yakni mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Jadi yang pertama ini dimulai dari keluarga yang agak jauh dari keluarga besarnya. Dalam metode yang pertama ini, Nabi Muhammad mendapat perlawanan dari pamannya, yakni Abu Lahab dan Abu Jahal, hingga kisah tentang Abu Lahab diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Kemudian dakwah secara terang-terangan yang kedua dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Sofa dan menyatakan kepada masyarakat Quraisy bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul.
Dalam dakwanya ini, beliau tentunya mendapat perlawanan dari beberapa kaum kafir Quraisy. Dari sinilah perjuangan Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah dimulai. Selain mendapatkan pengakuan dan dukungan dari beberapa masyarakat, Nabi Muhammad juga mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak. Karena masyarakat Quraisy yang saat itu sangat menjunjung tinggi keyakinan dari nenek moyangnya. Tidak jarang Nabi mendapat perlakuan buruk dari masyarakat Quraisy pada saat itu. Di antaranya ada yang meludahi beliau, melempar beliau dengan batu, bahkan melempari beliau dengan kotoran. Tapi Nabi tidak pernah berputus asa dan tetap bersabar menghadapi perilaku kaum kafir Quraisy. Meskipun begitu, beberapa hal dilakukan Nabi untuk menghindari penderitaan beliau dan kaum muslimin lainnya di kota Mekah dengan melakukan hijrah. Selain untuk menghindari serangan-serangan dari kaum kafir, hijrah tersebut juga dilakukan sebagai strategi untuk menyebarkan agama Islam dan menyelamatkan agama Islam dari perilaku-perilaku buruk kaum kafir Quraisy. Di antaranya beliau berhijrah ke Habsyi pada tahun 615 dan pergi ke Taif. Selain itu juga berhijrah ke kota Madinah. Hingga suatu saat dengan beberapa alasan Nabi menyerang kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah, sehingga kota Mekah yang dulunya sangat menentang dakwah Nabi kemudian menjadi pengikut Nabi. Hingga saat ini kota Mekah menjadi kota yang dimuliakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Baiklah, dari kisah perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah jangan pernah kita merasa takut untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Karena kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita. Dan kita harus senantiasa mencoba berusaha untuk bersabar menghadapi apapun yang menghadang jalan kita, apapun rintangan yang ada dalam hidup kita, apapun cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita harus berusaha untuk selalu bersabar menghadapi semua cobaan tersebut dan berusaha untuk membalas apapun perlakuan orang kepada kita dengan kebaikan. Meskipun seseorang itu berperilaku buruk kepada kita, sebisa mungkin kita membalas orang tersebut dengan kebaikan, karena itulah yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.